Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas akhir dari metodologi penelitian yang berjudul Analisis Penjadwalan Produksi Benang Rayon pada Divisi Persiapan dengan metode CDS dengan studi kasus PT Kain Ratu. Yang pertama yaitu latar belakang. Kemajuan dan perkembangan zaman berubah cara pandang konsumen dalam memilih produk. Di samping faktor harga yang bersaing, oleh karena itu, perusahaan di dalam menghasilkan suatu produk yang berkualitas sesuai keinginan konsumen menjadi sebuah hal yang sangat penting. Penjadwalan produksi dalam dunia industri memiliki peranan yang penting bagi perusahaan agar produk tidak mengalami delay. PT Kain Ratu adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur dengan memproduksi kain mori rayon RBA, kain grade Blajo A174, kain kanjen, suplai kain mori Aya 94, suplai kain mori Memento Aya 23. Pada PT Kain Ratu terdapat 3 departemen, yaitu Departemen Spinning, Departemen Weaving, yang terdiri dari Divisi Persiapan dan Divisi Pertenunan, dan Departemen Finishing. Pada Divisi Persiapan, tipe aliran proses persiapan benang adalah flow shaft dengan 2 mesin, dan pada Divisi Persiapan terjadi permasalahan pada proses penjadwalan produksi atau job scheduling yang menyebabkan terjadi keterlambatan dalam proses pengiriman ke proses berikutnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode CDS dengan menggunakan software WinGSB. Metode CDS adalah metode yang setiap pekerjaan atau tugas yang akan diselesaikan harus melewati proses pada masing-masing mesin. Dengan menggunakan metode CDS, diharapkan dapat meminimasi nilai makespan pada divisi persiapan PT Kain Ratu. Rumusan masalah di sini adalah yang pertama, bagaimana meminimumkan makespan dalam pembuatan benang PT Kain Ratu dengan menggunakan software WinGSB. Yang kedua, dapat mengetahui waktu optimal mesin produksi benang dari hasil Gantt chart formation pada PT Kain Ratu. Tujuannya adalah dapat minimumkan makespan dalam pembuatan benang PT Kain Ratu dengan menggunakan software WinGSB dan dapat mengetahui waktu optimal mesin produksi benang dari hasil Gantt chart formation pada PT Kain Ratu. Batasan masalah. Data yang diambil adalah data proses produksi pada divisi persiapan PT Kain Ratu pada bulan Juli sampai Desember 2021. Yang kedua adalah proses penentuan penjadwalan produksi menggunakan software WinGSB. Manfaatnya adalah memberi usulan pada PT Kain Ratu yang semula menggunakan metode FCFS agar menggunakan metode CDS dalam perhitungan job scheduling agar dapat meminimasi makespan. Metodologi penelitian, tempat penelitian. Penelitian dilakukan di PT Kain Ratu yang berada di Jalan Kudus Jepara, kilometer 9 Kudus. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Juli 2021 hingga bulan Desember 2021. Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif korelasi. Penelitian korelasi adalah penelitian yang bertujuan untuk membandingkan persamaan ataupun perbedaan agar hasil penelitian lebih jelas dan spesifik. Untuk subjek penelitian ini adalah PT Kain Ratu, sedangkan objek penelitian adalah penjadwalan produksi di divisi persiapan PT Kain Ratu. Teknik pengumpulan data adalah yang pertama wawancara. Teknik wawancara merupakan cara sistematis untuk memperoleh informasi-informasi dalam bentuk pernyataan-pernyataan lisan mengenai suatu objek atau peristiwa pada masa lalu, kini, dan akan datang. Yang kedua adalah observasi. Teknik observasi merupakan salah satu cara pengumpulan informasi mengenai objek atau peristiwa yang bersifat kasat mata atau dapat dideteksi dengan panca indera. Dalam beberapa hal, informasi yang diperoleh melalui pengamatan memiliki tingkat akurasi dan kepercayaan yang lebih baik daripada informasi yang diperoleh melalui wawancara.
Selanjutnya adalah jadwal kegiatan. Yang pertama adalah identifikasi masalah, yaitu bulan Juli, minggu pertama sampai minggu ketiga. Yang kedua adalah mencari studi literatur, yang dimulai pada Juli minggu keempat sampai Agustus minggu kedua. Yang ketiga adalah membuat rumusan masalah, yang dilakukan pada minggu kedua Agustus sampai minggu pertama September. Yang keempat adalah mencari tujuan, yaitu minggu keempat bulan Agustus sampai minggu keempat bulan September. Yang kelima adalah mengumpulkan data, yaitu pada bulan September minggu ketiga sampai Oktober minggu ketiga. Yang keenam adalah pengolahan data. Pengolahan data dilakukan pada bulan Oktober minggu keempat sampai bulan November minggu kedua. Yang ketujuh adalah analisa data, yang dilakukan pada bulan November minggu kedua sampai Desember minggu kedua. Yang terakhir adalah evaluasi yang dilakukan pada minggu ketiga sampai minggu keempat Desember. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.